Selamat datang di musim yang baru. Jumpa kembali dengan saya Mulyono Zakaria dalam program Crossover. Dan pada kali ini saya ingin memberikan tips and tricks dalam episode memasuki hari baru. Ini adalah yang perdana di tahun 2021 dan saya berharap kehidupan saudara menjadi lebih baik lagi di tahun ini dan menjadi lebih naik lagi di tahun ini juga. Biar Tuhan yang mengangkat saudara sehingga saudara bisa memasuki tahun yang baru ini menjadi musim yang baru dan hari yang baru dan tentunya hari yang jauh lebih baik lagi. Dalam tips and tricks kali ini, pada episode memasuki hari baru, saya ingin menyampaikan yang pertama, beranikan diri keluar dari zona nyaman. Mungkin ini statement yang sering kali kita dengar, keluar dari zona nyaman. Apa maksudnya zona nyaman? Zona nyaman adalah setiap hal yang kita lakukan dari dulu yang membuat kita sudah betah di dalamnya. Dan kita harus memberanikan diri. Dalam hal ini kita tidak bisa serelanya saja, tapi kita harus memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman. Yang kedua, berpikir secara out of the box. Nah, ini pun pasti saudara merasa statement ini sudah sering. Harus berpikir secara out of the box. Jadi maksudnya apa? Selama ini kita berpikir selalu dikotakkan dengan pikiran yang menurut kita ini yang kita bisa. Tapi banyak hal yang kita merasa orang lain bisa, kita tidak bisa. Tapi kita juga kadang merasa orang lain bisa dan kita bisa. Tapi kalau kita mau berpikir secara out of the box, kita bisa melakukan apa yang kita tidak bisa. Mari kita mencoba berpikir out of the box. Apa yang kita tidak bisa lakukan, coba kita pikirkan bahwa kita justru bisa melakukannya. Nah, poin yang ketiga, mencoba hal-hal baru. Pada tahun ini, tahun yang baru, musim yang baru, hari yang baru, mari kita coba hal-hal yang baru. Hal-hal yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya saudara belum pernah melakukan. Tetapi pada musim kali ini, pada tahun ini, kita mau dapat sesuatu yang baru, hari yang baru, kita mau hidup kita lebih baik lagi dan lebih naik lagi, maka kita mau mencoba hal-hal yang baru. Poin yang keempat, miliki sudut pandang yang baru. Nah, kita harus memiliki sudut pandang yang baru. Sudut pandang yang didasarkan atas firman. Sudut pandang di mana kita melihat segala sesuatu. Bukan dari sudut pandang kita lagi, tetapi dari sudut pandang Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Kalau kita menghadapi masalah ini, tahun 2020, boleh dibilang hampir setahun penuh, kita sudah mengalami masalah COVID-19. Nah, dengan kita menghadapi masalah itu, mari kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari kita. Sehingga di tahun 2021 ini, kita bisa memperoleh sesuatu yang baru, yang berbeda dari tahun 2020. Nantikanlah ini terjadi dalam hidup saudara. Karena kalau saudara mau melakukan sesuatu yang baru, mau mencoba sesuatu yang baru, maka segala sesuatu yang baru itu akan datang dalam hidup kita. Yang kelima, perkuat kepercayaan. Kepercayaan kita kepada Tuhan harus diperkuat. Kepercayaan kita kepada firman yang ditanam di dalam hati kita harus lebih kuat. Kepercayaan bahwa dengan firman yang kita peroleh, kita mampu melakukan segala sesuatu. Dengan firman yang kita peroleh, kita bisa memperoleh semuanya. Kita perkuat kepercayaan kita bahwa kita bisa hidup dengan firman yang berasal dari Tuhan. Kita bisa hidup karena kita bergantung kepada Tuhan. Poin yang keenam, berpikir positif. Jangan pernah berpikir negatif tentang keadaan apapun juga yang terjadi dalam hidup kita. Berpikirlah secara positif. Apa yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun itu terlihat tidak baik, tapi kita mau berpikir secara positif. Karena di balik sesuatu yang tidak baik, Tuhan selalu memberikan hal yang terbaik dalam hidup kita. Demikian tips and tricks dari saya. Tuhan memberkati. See you at the next level.
Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada saudara sekalian. Ini adalah episode perdana kita di tahun ini dan hari ini kita akan membahas memasuki hari baru. Bersama saya telah hadir Evangelis Mulyono Zakaria dan kita langsung saja simak talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Selamat tahun baru sebelumnya. Selamat tahun baru untuk semua pemirsa juga selamat tahun baru. Ya, kita berkumpul lagi masih di dalam program Crossover dan hari ini secara spesifik kita akan membahas tentang memasuki hari baru. Nah, tapi sebelum kita memasuki pembahasan topik tersebut, saya mau tanya dulu nih, kan program Crossover ini sudah berjalan selama beberapa episode ya, sudah cukup banyak. Nah, saya mau tanya, kenapa program ini dinamakan Crossover? Ya awalnya memang kita cari nama apa programnya gitu. Tapi kita selalu kalau mau mencari sesuatu atau kita mau mengambil keputusan, kita bawa itu ke bawah kaki Tuhan. Jadi ketika saya berhubungan dengan Tuhan, program apa yang tepat gitu untuk acara kita ini. Nah, kata crossover itu terus terngiang-ngiang dalam telinga saya. Ya, jadi akhirnya ya saya pakai crossover. Lalu ada ayat pendukungnya. Ya, saya kasih ayatnya dulu ya. Di dalam Matius pasal 14 ya, ayat yang ke-22 bunyinya begini, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, ayat ini terjadi setelah peristiwa Yesus dan murid-muridnya memberi makan 5.000 orang laki-laki. Iya. Artinya di situ terjadi sesuatu yang luar biasa kan? Iya. Dan dalam situasi yang seperti itu, yang luar biasa seperti itu, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang. Crossover. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di situ kan udah luar biasa? Itu mujizat yang nggak kecil itu. 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Artinya bisa di atas 10.000. Iya. Ya. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Iya. Jadi bisa bayangkan 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 10.000 lebih ya orang-orang, dan di situ ada anak-anak. Kita tahu anak-anak itu nggak tahu urusan, karena dikatakan mereka makan sampai kenyang. Anak-anak kan kalau ngambil, wah kalau enak makan terus, tapi sampai kenyang. Dan ajaibnya sisanya itu lebih banyak daripada modalnya yang pertama. Yang 5 roti dan 2 ikan itu sisanya 12 bakul. Artinya ada berapa ikan dan berapa roti? 12 bakul. Kan murid Yesus ada 12. Lumayan satu orang satu bakul. Ya. Tapi di tengah-tengah mujizat yang luar biasa itu, Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke seberang. Crossover. Gitu. Lalu saya baca ayat-ayat selanjutnya. Murid-muridnya disuruh menyeberang naik perahu. Nah, untuk Yesus sendiri, Yesus selalu memberikan pola, memberikan teladan. Yesus lebih ekstrim lagi. Di tengah-tengah kebangunan rohani yang luar biasa, ada mujizat yang luar biasa. Yesus itu pergi menyendiri, sendirian. Padahal kalau kita tahu, kalau ada kebangunan rohani, ada KKR. Setelah terjadi KKR, biasanya pengkhotbah dan panitia yang ada bukan pergi menyendiri, tapi pergi ke rumah makan. Ya, makan-makan. Ya, padahal di situ ada mujizatnya tentang makanan, tetapi pasti biasanya. Nah, Yesus selalu
bekerja di luar yang biasa. Nah, sebenarnya ada apa di seberang? Begitu kita lihat ayat-ayat selanjutnya, di seberang hanya ada satu orang yang kerasukan lagi. Sepertinya ini orang tidak berguna, malah menakutkan orang lain. Banyak orang tidak mau lewat situ karena ada orang yang kerasukan ini. Karena kerasukannya kan legion. Ya, berapa banyak setan ada di situ, berapa banyak roh jahat ada di dalam diri orang ini. Tapi Yesus peduli kepada orang ini. Kalau kita baca terus ayat-ayatnya, hanya melalui satu orang ini, Dekapolis, yang artinya 10 kota dimenangkan. Jadi Yesus memerintahkan muridnya bukan tanpa tujuan. Crossover artinya ada sesuatu yang baru di sana. Nah, jadi program ini dinamakan crossover. Tujuannya kita masuk ke level yang baru. Bukan level yang ini aja, tapi level yang baru. Di sini ada 5.000 orang laki-laki, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa diberi makan. Di seberang sana ada satu orang, tapi bisa memenangkan 10 kota. Jadi ada suatu hal yang luar biasa. Kalau kita berani crossover, berani satu step lagi naik ke level berikutnya, Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang baru, yang lebih berdampak lagi bagi kota dan bangsa. Itu dasarnya. Oke, Bang Bung, ternyata wah luar biasa sekali ya tujuan dari program crossover ini ya. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung masuk ke topik kita, memasuki hari baru. Nah, saya mau tanya nih Bang Mul, salah satu kata kunci dalam memasuki hari baru adalah memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman. Kalau sudah nyaman, mengapa harus keluar dari zona nyaman dan mencari sesuatu yang belum tentu akan lebih baik lagi gitu? Jadi di sini ada zona nyaman. Kan udah nyaman. Udah nyaman, udah enak dong. Kenapa mesti cari lagi, mesti keluar dari zona nyaman? Nah, ini kembali kepada program crossover ini, memberi makan 5.000 orang laki-laki itu. Ini seperti udah zona nyaman. Ini kalau terus-terusan, ini luar biasa. Bisa dielu-elukan nih sama orang-orang ini. Dari nggak punya makanan, terus punya makanan. Kan yang namanya perut itu, wow, itu efeknya luar biasa. Mereka bisa makan, mereka akan ikut terus. Tapi Yesus memerintahkan murid-muridnya menyeberang dan orang banyak itu pulang. Bukan ikuti Yesus. Kenapa? Karena ini orang hanya bisa diberi makan. Yesus perlu orang yang berdampak. Ya, itu sebabnya kita perlu keluar dari zona nyaman. Kalau kita tidak keluar dari zona nyaman, pertama, hidup kita akan begitu-begitu aja. Dan kalau hidup begitu-begitu aja, artinya bukan kita lagi yang menyetir kehidupan kita, tetapi dunia ini yang menyetir. Kalau dunia yang menyetir kehidupan kita, artinya kita akan turun. Jadi bisa bayangkan, 5.000 laki-laki ini, ya, ikuti Yesus. Yesus di situ terus, kan zona nyaman ya. Murid-muridnya juga di situ terus. Tiap hari dikasih makan. Apakah mereka akan merasa itu mujizat? Enggak. Pertama itu mujizat. Selanjutnya udah biasa. Bukan mujizat lagi. Artinya yang dilakukan yang pertama mujizat, udah bukan mujizat lagi. Jadi ingat peristiwa bangsa Israel di padang gurun. Waktu minta makan, diturunkan mana. Mereka semua bersukacita. Tapi waktu makannya, mana terus. Mereka ribut lagi. Jadi kita perlu sesuatu yang baru. Nah, kalau keluar dari zona nyaman, memang ada resiko. Resikonya bisa lebih naik, bisa lebih turun. Tetapi kita harus berani ambil resiko. Nah, ini kabar baiknya. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, resikonya bisa diminimalkan sampai 0. Bisa sampai 0 gitu? Sampai 0. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Jadi kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, kita menyeberang. Ada sesuatu yang baru di sana dan yang lebih berdampak bagi kota dan bangsa. Jadi bahkan Yesus aja
keluar dari zona Keluar nyaman. dari zona nyaman. Iya, oke. Kalau begitu kita memang harus keluar dari zona nyaman. Harus keluar dari zona nyaman. Oke, Bang Mul. Nah, saya mau tanya lagi nih Bang Mul. Seringkali pikiran kita kan dikotak-kotakan nih. Iya. Ya, kadang ya itu zona nyaman kita gitu. Dikotak-kotakan. Yang ujungnya malah membatasi diri kita. Contohnya seperti yang Bang Mul sudah sampaikan gitu. Misalnya si A merasa dirinya tidak bisa lakukan ini karena ini bukan anugerah saya, ini bukan bakat saya, apalah apapun alasannya itu. Nah, bagaimana caranya untuk melatih diri kita untuk berpikir out of the box? Aplikasinya seperti apa Bang Mul? Iya. Kalau kita berpikir in the box, jadi bukan out of the box, jadi in the box. Artinya kita sedang dikotakkan, gitu kan. Kalau kita di dalam kotak, berarti ruang lingkup kita hanya kotak itu saja. Ya, berpikir out of the box artinya keluar dari kotak itu. Artinya ruang lingkup kita bukan cuma kotak itu, ruang lingkup kita besar sekali. Semua yang di luar kotak itu adalah ruang lingkup kita. Nah, kita harus berpikir out of the box supaya apa? Supaya kita mendapatkan sesuatu yang baru, yang tadinya kita tidak pernah rasakan, kita mulai bisa rasakan. Itu sebabnya kita tidak bisa melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang kita bisa atau tidak bisa. Atau apa yang kita punya atau tidak punya. Tetapi kita harus bisa melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi kita harus berpikir ke depan, berpikir secara berbeda. Saya kasih contoh diri saya sendiri. Ya, waktu saya masih sekolah sekitar SMP, pernah dibikin grup ya kelompok-kelompok dan harus tampil nyanyi, dan waktu nyanyi itu rame-rame dan saya gemetaran sekali. Lalu dari situ saya udah bisa bilang, saya bukan orang yang bisa tampil. Nah, kalau saya punya pikiran seperti itu terus dan saya nggak mau keluar dari pikiran itu, udah saya menjadi orang yang benar-benar nggak bisa tampil. Dan akhirnya Tuhan nggak bisa pakai saya dengan lebih luar biasa lagi. Tapi ketika Tuhan memanggil saya mau tidak mau. Karena saya punya benih firman, mulut saya jadi keluarnya firman juga. Mau tidak mau, Tuhan tiba-tiba bawa saya digerakkan oleh Tuhan pertama kali sejak saya bertobat. Sejak saya bertobat, pertama kali Tuhan minta saya berikan kesaksian. Dan itu di dalam satu KKR. Kalau KKR artinya orangnya lebih banyak. Ketika saya sampai di mimbar, seperti biasa saya gemeteran. Semua kata-kata yang udah saya susun di otak tiba-tiba kok hilang. Nggak tahu kemana. Akhirnya saya cuma berkata, hari ini saya diberkati Tuhan. Udah, saya buru-buru turun. Jadi kesaksiannya nggak jelas, dan orang juga nggak tahu diberkatinya apa. Tapi cuma kata-kata itu yang saya bisa lakukan. Tapi setelah itu, mulai Tuhan upgrade saya. Mulai mimpin, dulu persembahan masih dijalankan. Saya mulai dipercaya pimpin persembahan. Ngomongnya lebih banyak kan. Tapi waktu mimpin persembahan, saya juga nggak bisa ngomong. Jadi, ya saya ngomong apa adanya aja. Ya persembahan dijalankan, ayo kita nyanyi lagu apa gitu. Dan kalau mau berdoa, saya tunjuk orang. Saya minta ini berdoa. Udah, setelah itu ya udah kan kita nyanyi sama-sama. Habis itu udah selesai. Tapi kan Tuhan nggak mau kita di situ aja. Tuhan selalu mau mengangkat kita tinggi. Dan di situ saya lupa entah kapan akhirnya saya mulai menjadi worship leader. Lalu saya mulai dipercaya untuk sampaikan firman. Dan akhirnya Tuhan bisa memberikan saya anugerah gitu untuk memimpin. Padahal dulu saya juga merasa saya bukan pemimpin. Saya lebih cocok jadi second man. Jadi orang kedua. Jadi kalau pemimpinnya saya nggak bisa. Tapi kalau
jadi orang kedua, bukan wakilnya ya, tapi seperti orang yang bergerak di bawah tanah lah gitu. Iya. Nah itu saya bisa, tetapi kan Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita kelihatan, karena firman Tuhan berkata, kalau terang itu nggak akan ditutupin sama ember. Iya. Tapi akan ditaruh di kaki Dian. Ada tempatnya ditaruh di situ supaya apa? Supaya menerangi yang lain. Iya. Jadi kalau kita punya terang, kita tidak akan ditutupin ember. Iya. Kita akan maju terus. Itu Iya. sebabnya kita mesti out of the box. Iya. Percayalah Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang akan mengangkat kita naik. Iya, amin. Jadi takarannya itu bukan apa yang kita bisa, bukan apa yang kita punya, tapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Iya, betul. Kita bisa berpikir out of the box. Oke, Bang Mul. Sebagaimana namanya hari baru, Iya. nah tentunya kan kita perlu mencoba hal-hal yang baru. Iya. Dalam melakukan hal-hal yang baru, apa sih contoh hal yang dapat kita lakukan dan boleh lakukan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan gitu? Kan banyak nih hal-hal yang baru yang bisa kita lakukan. Iya, banyak hal-hal baru. Salah satu contoh, saya cerita tentang saya aja, karena kalau saya cerita tentang orang lain, saya belum tahu juga. Contohnya, saya orangnya tidak suka belajar, tidak suka menulis. Tapi satu ketika Tuhan minta saya kuliah. Dan saya sudah keluar dari dulu masih SMEA. Dari SMEA itu ke saya mulai kuliah itu jaraknya 14 tahun. Jadi bisa bayangkan saya udah lama tidak belajar. 14 tahun, lalu masuk kuliah dan saya kaget sekali karena dosen ngomong apa saya nggak ngerti. Sudah 14 tahun tidak pernah belajar. Tapi ketika saya ikutin terus, akhirnya bisa lulus juga. 4 tahun saya lulus di wisuda. Dan IP-nya tidak memalukan. Jadi ada itu hal baru, tapi saya lakukan saja karena Tuhan yang memimpin. Dan setelah itu, rupanya Tuhan nggak berhenti sampai di situ. Tuhan minta saya tambah lagi ilmunya untuk menjadi financial advisor. Jadi saya tambah lagi dan saya harus cari tempatnya di mana, dan itu sesuatu yang baru bagi saya, dan saya termasuk orang yang tidak berani melakukan hal-hal yang baru. Tapi karena Tuhan yang pimpin, saya lakukan itu. Waktu saya lakukan, waduh, kembali lagi itu hari Sabtu. Jadi itu kuliahnya hari Sabtu dari pagi sampai sore menjelang malam, kira-kira jam 6. Dari paginya jam 9. Dan itu kan banyak hitungannya, belum banyak pasal-pasal yang harus dihafalkan. Dan saya mabok tiap kali belajar. Keluar saya agak kelayangan karena pusing sekali. Itu selama berapa jam belajar. Tapi saya lakukan itu karena Tuhan mau. Tuhan mau saya lakukan itu. Akhirnya saya lulus juga tuh. Lulus juga. Jadi sesuatu yang baru tidak selamanya jelek. Tapi justru sesuatu yang baru bahkan bisa mengangkat kita. Sehingga saya bisa menulis buku. Nah ini juga sesuatu yang baru karena saya bukan tipe orang yang rajin menulis. Tapi ketika Tuhan minta saya tulis buku, saya ketik, saya mulai kerjakan, jadi juga bukunya. Jadi ada buku Hutang Noe, Uang No Problem. Ya. Nah, dengan sesuatu yang baru itu bukan membuat saya jadi turun, tapi justru membuat saya jadi naik. Itu sebabnya sebenarnya masalah kita adalah pegangan kita siapa. Kalau pegangan kita Tuhan, jangan takut memulai hal-hal yang baru. Tuhan yang menyertai. Amin. Oke, Bang Mul. Nah, kata kunci lain yang Bang Mul sampaikan dalam memasuki hari baru adalah miliki sudut pandang yang baru dan perkuat kepercayaan. Nah, ini Bang Mul boleh menjelaskan lagi nggak? Ini maksudnya seperti apa sih? Gitu. Iya, miliki sudut pandang yang baru karena gini. Sudut pandang kita sudah banyak dipengaruhi oleh berita-berita dari dunia ini. Nah, kita harus punya sudut pandang yang baru yang
ditulari, atau kan kalau dunia bilang dicemari. Kalau ini pikiran kita bukan dicemari, tapi dipengaruhi oleh firman. Iya. Sudut pandang firman dengan sudut pandang dunia ini beda. Iya. Sudut pandang dunia ini, ada pandemi, ya, COVID-19 itu membuat takut. Iya. Tapi dari sudut pandang firman, ada pandemi, kita tidak melihat masalah pandeminya, tapi kita melihat Tuhan punya rencana apa dalam hidup kita. Iya. Sehingga ketika masalah ini datang, orang-orang mulai jatuh istilahnya, down, ya, panik. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, karena punya sudut pandang yang baru, kita berbeda. Ini menjadi sesuatu yang kita punya usaha yang baru, kita punya sesuatu yang baru, ada terobosan yang baru, dan Tuhan bekerja di situ. Jadi kalau kita memiliki sudut pandang yang berasal dari firman, pasti akan berbeda. Kita punya sudut pandang yang baru, sudut pandang dari firman. Ya, jadi kita nggak lemah terus. Tiap kali menghadapi sesuatu, kita lemah. Tiap kali menghadapi sesuatu, kita lemah. Nah, kalau kita punya sudut pandang dari firman, itu tidak pernah melemahkan kita. Itu sebabnya kita juga perlu memperkuat kepercayaan kita. Untuk mendukung sudut pandang kita. Kita perlu memperkuat kepercayaan kita, pertama melalui doa-doa kita, dan kedua, firman kerajaan. Harus ada di dalam kita. Lalu selanjutnya Roh Kudus biar menuntun kita. Jangan kita mengambil keputusan sendiri, libatkan Tuhan di dalam setiap keputusan yang kita mau ambil. Ya, maka saya percaya kita akan hidup secara berbeda. 10.000 rebah di kiriku, 1.000 di kananku, aku akan tetap berdiri. Ya, kira-kira begitu. Kita akan tetap berdiri kalau kita berpegang kepada Tuhan. Tuhan kita yang menjaga dan melindungi. Amin. Oke, Bang Mul, terakhir nih Bang Mul. Bagaimana caranya untuk tetap berpikir positif di saat semua hal-hal yang terjadi di sekitar kita adalah hal-hal yang negatif itu? Hal-hal yang positif itu gampang kalau kita berpikir secara positif. Tapi kalau hal-hal yang negatif, kita berpikir secara positif agak susah. Saya masalah lah, di dalam keluarga ada masalah. Kita tetap harus berpikir positif apapun keadaannya. Apapun faktanya. Karena kalau kita berpikiran negatif, artinya kita disetir oleh dunia ini. Dan kita tidak mau disetir oleh dunia ini, kita tidak mau disetir oleh fakta kehidupan yang ada. Tapi kita yang harus mempengaruhi keadaan di luar kita. Itu sebabnya kita harus berpikir positif. Pikiran yang positif hanya bisa kita miliki selamanya, ya, dalam waktu yang seterusnya, bukan cuma kalau lagi keadaan baik kita berpikir positif gitu. Kalau keadaan buruk kita berpikirnya nggak positif. Nggak, kita tetap berpikir positif. Ya, itu hanya bisa kalau kita memiliki firman. Kalau firman mempengaruhi kita, maka pikiran kita akan selalu positif. Dan pikiran yang positif itu akan membela kita. Sehingga kita tidak mudah khawatir, tidak mudah takut. Ya, kalau orang punya pikiran negatif, ya, misalnya tangan ada satu sedikit hitam aja, waduh, udah takut. Waduh, ini tangan saya kenapa nih? Ini virus apa nih? Padahal ketika cuci tangan pakai sabun, hilang. Tinta doang gitu. Tinta doang. Udah mikirnya kemana-mana, apa nih? Karena negatif. Tapi kalau positif, ini juga ntar hilang. Udah. Bukan kita meremehkan, tetapi karena kita percaya bahwa firman yang ada di dalam kita akan bekerja, dan Tuhan yang kita sembah akan menjaga dan melindungi kita. Jadi pikiran positif itu akan membela kita, sehingga kita nggak pernah takut, nggak pernah khawatir. Dan ini yang membuat kita awet muda. Jadi kalau mau awet muda harus terus berpikir positif. Oke, Bang Mul. Ya, pertanyaan tadi menutup untuk episode kita dalam topik memasuki hari baru. Mungkin Bang Mul ada mau menyampaikan sesuatu supaya pemirsa di rumah bisa memasuki hari baru ini dengan penuh gelora, penuh gairah yang baru di tahun yang baru.
Ya, saudara-saudara sekalian, saya percaya di tahun 2021 ini Tuhan sudah menyediakan hari yang baru. Itu sebabnya masukilah hari yang baru, musim yang baru ini. Dan saya percaya ketika kita semua masuk di dalam musim yang baru ini dengan penyertaan Tuhan, maka kita akan berhasil. Dan saya tahu keadaan perekonomian tidak akan menjadi lebih baik. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu akan dibuat Tuhan. Sama seperti bangsa Israel ada di Goshen, itu tidak pernah terkena tulah yang ada di Mesir. Jadi dibuat perlindungan sedemikian rupa. Nah, saya percaya semua orang benar, semua orang percaya, yang percaya kepada Tuhan, berlindung hanya kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menjaga dan menyertai. Sehingga tahun ini akan menjadi musim yang baru. Di mana di musim ini, kita semua sebagai orang-orang benarnya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, akan dibawa naik oleh Tuhan di tempat yang baru. Bersiaplah saudara, karena musim yang baru akan tiba di dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bang Mul untuk hadirannya pada episode kali ini. Kita akan berjumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode hari ini. Saya percaya biar melalui episode hari ini, saudara bisa memasuki hari yang baru dengan penuh gairah, dengan penuh gelora, dan ada hal-hal yang baru yang bisa saudara nikmati dan saudara bisa lakukan di dalam musim yang baru ini. Program Crossover akan tayang setiap hari Selasa pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria, dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita akan berjumpa di episode yang selanjutnya.